kami datang kepadamu, kami anak-anak mudamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Membebaskan yang terbelenggu Tuhan Yesus. Menyembuhkan yang sakit Tuhan. Memulihkan setiap keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Engkau Tuhan dalam hati kami Tuhan. Dalam ruangan ini bebaslah Engkau bekerja Tuhan. Melepaskan setiap yang keterikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Bawa kami untuk kami mengalami pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Supaya hati kami terus mengenal Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Ampuni telinga kami yang mendengar hal-hal yang tidak baik di luar sana Tuhan. Ampuni mulut kami yang berkata yang tidak baik. Ampuni hati kami yang selalu berprasangka satu sama lain. Tapi biarlah kasih dan anugerah-Mu terus tinggal atas kami Tuhan. Sebab Engkau yang kami sembah di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak terima pujian, keagungan, kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami bernyanyi, kami menari, kami berlompat. Itu hanya untuk Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada satupun kami di tempat ini yang coba-coba untuk menikmatinya. Karena itu hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau lembut dalam hati kami. Kami mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku, tos kiri kananmu. Shalom. Saya ini lagi di mana nih? Ini seperti di Shalom. Sekali lagi shalom. Bangkit berdiri, Bang Rito pas di sini, Bang Rito. Bang Rito bikin yel-yel dulu. Amin, saudaraku. Ada yang baru belum kenal nama abang ini? Alex. Amin. Abang yel-yel dulu, Bang. Gretchen, bangkit berdiri dong. Haleluya. Gretchen, kalian tahu ya kalau ada jiwa baru di sini atau semuanya yang sudah lama nggak mengutarakan yel-yel ini, di Gretchen itu ada yel-yel teman-teman. Kalau saya bilang Gretchen, kalian jawab Amazing Generation. Amin. Coba tes dong, Gretchen. Keren. Katanya kayaknya masih ingat deh karena ada yang melompat, tapi ada yang belum melompat. Kalau Kak Grace bilang harus ngelompat katanya. Jadi semuanya harus melompat, amin. Sekali kita coba. Gretchen, Amazing Generation. Sekali lagi Gretchen, Amazing Generation. Gretchen. Gretchen. Siapa Tuhan kita? Nah itu yang kurang, aduh gawat. Seharusnya Yesusnya ada yang lebih kuat lagi, amin. Gretchen tuh bukan Amazing Generation karena kitanya yang amazing, tapi Tuhan Yesus yang amazing, amin. Sekali lagi, Gretchen. Siapa Tuhan kita? Yesus, yes, berikan untuk Tuhan. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Bang Rito. Kamu luar biasa, silakan duduk. Silakan duduk saudaraku yang cantik dan ganteng jelita. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan berbicara malam hari ini tentang
integritas. Sama-sama katakan integritas. Ya, integritas seseorang itu erat kaitannya dengan jati dirinya. Amin, saudaraku. Seluruh aspek hidupnya itu terlihat, baik internal maupun eksternalnya. Integritas, saudaraku ya. Itu yang ada dalam dirinya tanpa kepalsuan, saudaraku ya. Berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Integrity, itu dia. Integritas adalah orang yang memiliki pribadi, keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Ada keselarasan, ya, antara pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Selaras. Nah, bagi orang Kristen, integritas itu ya sepaket dengan kehidupan rohaninya. Apa artinya? Dia tidak berubah ketika di hadapan orang atau di belakang orang. Tidak berubah ketika di hadapan orang, wah, lalu pura-pura dia nyapu. Lalu nyanyi dia, kau ku sembah. Pas orang tutup mata semuanya, kau ku, gila benar cantik banget sih. Enggak selaras. Mulutnya menyembah Tuhan, matanya melihat yang lain, tapi hatinya memikirkan yang lain. Itu bukan orang yang berintegritas. Nah, saya mau membagikan salah satu tokoh di Alkitab. Ya, saudaraku ya, beberapa minggu ke depan kita akan berbicara mengenai integrity, saudaraku ya. Mengenai integritas ini, orang-orang Kristen yang hidup dalam jati diri yang benar dalam Tuhan. Nah, ada kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, itu dia, saudaraku ya. Kita mengenal mereka dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku. Mari kita buka kitab Daniel 1 ayat 6 sampai 11. Daniel 1 ayat 6 sampai 11. Ada yang nama Daniel di sini, saudaraku? Ada? Oh, tidak ada, saudaraku, itu nama abang saya berarti. Saudaraku, karena ini ayat panjang, bolehkah kita berganti-gantian membacanya? Boleh? Kita menghormati firman Tuhan. Anak muda, saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Ya. Ya. WL kalau mengundang kalian bangkit berdiri, cepat kalian berdiri. Pendeta juga. Amin, saudaraku. Saya baca ayat 6, saudaraku ayat 7, berganti-gantian kita sampai selesai. Amin. Daniel 1 ayat 6 sampai 11. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat 7. Pegawai memberi nama. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamai Sadrak. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Amin, saudaraku, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudaraku, ini ada kisah di mana Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, kita selalu mengenal mereka dengan identitas yang diberikan oleh Raja Nabukadnezar. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudaraku, yang mau saya bagikan adalah orang yang berintegritas itu adalah orang yang tahu identitas dirinya. Sama-sama katakan tahu identitas dirinya.
Lalu tidak menajiskan diri, tidak menajiskan diri. Sama-sama katakan tidak menajiskan diri. Yang ketiga, yang berkomitmen. Sama-sama katakan berkomitmen. Amin saudaraku. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang tahu identitas dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Lalu dia tidak mau menajiskan dirinya dan dia berkomitmen. Ya, inilah hal yang ingin diubahkan iblis dari dalam diri kita. Nah, pertama saudaraku, ayat 7, iblis merubah identitas kamu. Lihat, ya saudaraku ya. Di antara mereka itu ada juga beberapa ayat 6. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Nah saudaraku, pegawai istana kerajaan ini ingin mengubah identitas mereka. Mereka adalah orang-orang Israel, memiliki nama yang sudah diberikan. Orang Yahudi saudaraku ketika memberikan nama kepada anaknya, itu semuanya mengandung makna dan arti. Lalu itu diubahkan, mau diubah mereka, itu dia saudaraku, diubahkan identitasnya, diubahkan kebangsaannya. Itu yang ingin diubahkan iblis. Nah banyak anak-anak Tuhan ketika dia berada di gereja, dia tahu dia anak Tuhan. Dia mengerti bertutur kata yang baik, berbicara yang sopan, menghormati satu sama lain. Begitu dia keluar dari gereja, dia menggunakan identitas yang baru lagi. Banyak anak-anak Tuhan di luar sana saudaraku, di sini tidak seperti itu, amin. Di gereja seperti malaikat, di luar seperti kuntilanak. Di luar sana saudaraku ya, di sini tidak ada seperti itu, amin. Iblis mengubahkan identitasmu. Iblis berusaha untuk kau sadar bahwa kau bukan anak Tuhan, bahwa kau bukan warga kerajaan sorga. Sehingga kau bingung, aduh aku ini siapa sebenarnya ya? Kau tidak mengenal lagi siapa Tuhanmu. Engkau mulai akhirnya beralih kepada hal-hal yang lain dari dalam dirimu. Nah itu dia, waspada, amin. Nah, iblis ingin mengubahkan itu. Makanya saya selalu berkata kepada anak-anak Gresion, kau harus tahu siapa dirimu. Kau bukan menjadi dirimu, tapi kau menjadi serupa dengan Tuhan, amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin saudaraku. Karakter kita diubahkan Tuhan. Sehingga kita tidak kembali lagi dengan identitas kita yang salah. Nah apalagi yang ingin diubahkan iblis? Ayat 8 saudaraku. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Nah, hal yang ingin dirubahkan iblis adalah kita yang tadinya menjaga diri kita untuk tidak menajiskan diri kita, itu ingin diubahkan iblis. Iblis ingin merubah dirimu yang sejati dan mengubah gambaranmu. Dengan apa yang ada di dunia. Nih saudaraku, dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai supaya tidak menajiskan dirinya. Nah saudaraku, jangan pernah kita terlibat dengan hal-hal yang biasa dunia lakukan, amin. Nah ini saudaraku berbicara mengenai Daniel pada waktu itu. Bangsa Israel berada di pembuangan. Arti pembuangan itu saudaraku, mereka dijadikan pesuruh. Mereka adalah orang jajahan. Mereka ditindas, mereka diperbudak. Nah itu dia saudaraku. Pada waktu zamannya Daniel ini mereka ditindas. Mereka dijajah saudaraku. Lihat, tetapi Daniel, Hananya, Misael mengambil keputusan untuk mereka tidak mau ikut menajiskan dirinya. Amin saudaraku. Orang yang berpegang teguh. Gak apa-apalah. Gak apa-apalah. Mabuk-mabuk dikit mah gak apa-apalah. Gosip-gosip dikit gak apa-apalah. Saudara tahu bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Tahu kok saudaraku? Tahukah kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, saudaraku tahu? Karena orang yang difitnah itu, saudaraku,
tidak perlu dibunuh. Dia sendiri yang melompat dari atas gedung itu, saudaraku. Betul? Orang kalau sudah difitnah, saudaraku, nah melihat di atas gedung itu dikiranya itu kolam renang. Ya, jalan raya itu, saudaraku ya. Hati-hati, amin. Jangan menajiskan mulut kita dengan hal-hal yang tidak baik. Amin. Jangan perkataan kebun binatang keluar dari mulut kita. Jangan pernah bilang sama saudaranya, sama temannya, dasar babi. Enggak boleh, saudaraku. Tahu kenapa enggak boleh? Karena babi itu makanan, saudaraku. Amin. Jangan terlalu tegang. Amin, saudaraku. Jangan menajiskan mulut kita. Jangan pernah. Apapun gaya dunia, saudaraku, apalagi kalau tidak di dalam ketertekanan, saudaraku. Ini mereka hidup dalam ditekan, saudaraku. Daniel ini dan teman-temannya, mereka hidup di dalam tekanan, saudaraku. Tapi dia mengambil keputusan untuk berkomitmen. Aku tidak mau menduakan Tuhan. Jangan pernah menajiskan diri kita dengan hal-hal duniawi, saudaraku. Jangan pernah menduakan Tuhanmu, dengarkan. Jangan pernah menduakan Tuhanmu. Sedangkan kau saja tidak mau diduakan. Dalam berteman pun nih, saudaraku ya, saya nggak usah bilang pacaran. Dalam berteman pun, coba teman akrabmu lalu berteman dengan orang lain. Kok pasti ada rasa cemburu, bukan? Betul? Rahel nggak mau lagi dekat-dekat sama aku, kata Uci. Dia sekarang dekat-dekatnya sama Cinta. Memang aku bukan cintanya dia. Apalagi Tuhan, kau menduakan dia. Ya, amin saudaraku. Jangan pernah menduakan Tuhan. Iblis ingin supaya kita menajiskan diri kita. Dia ingin kita mengubahkan diri kita menjadi najis. Saudaraku, seperti tadi WL berkata, tidak ada dosa yang tidak kau ampuni Tuhan. Saya mendengarnya itu luar biasa, saudaraku. Saudaraku, ini dengarkan. Ada seorang kakak berkata kepada saya, saudaraku, kenapa Om masih bisa datang pikiran yang tidak baik itu ketika dia tidur, ketika bermimpi, lalu ketika lagi merenung, bisa datang pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Nah dengarkan saudaraku, ada sesuatu yang terjadi atas diri kita, saudaraku ya. Ada hal yang tersetting di dalam diri kita ini, karena itu mengalir dari orang tua kita, saudaraku. Ketetapan-ketetapan yang salah itu mengalir dari orang tua kita. Misalnya kita selalu khawatir, selalu diperkatakan, hati-hati kamu. Diperkatakan hal-hal yang buruk kepada kita. Nah itu tanpa kau sadari, saudaraku, itu tuh masih terekam di alam bawah sadarmu. Nah alam bawah sadar kita itu kapan dia bisa kelihatan sama kita? Ketika kau berbaring, ketika kau tidur. Itu bisa keluar deh saudara. Nah itu sehingga itu membuatmu serasa, aduh kok aku masih seperti orang najis ya. Kok aku bisa mimpi hal-hal yang cabul ya. Kok aku bisa mimpi-mimpi hal-hal yang porno ya. Pertama saudaraku, sebelum tidur berdoa dulu, amin. Baca Alkitab, tidur saudaraku berdoa. Berdoanya jangan Tuhan Yesus berkati Tuhan, keluargaku, hancuri keluarga mereka. Itu gak bisa saudaraku ya. Gak bisa seperti itu. Tuhan. Bahkan saya berdoa untuk orang yang menyakiti saya, saudaraku. Sejam lebih. Tuhan, berkati Tuhan. Ngadulah sama Tuhan, amin. Ya. Masalahnya orang yang menjelek-jelekkan kita, saudaraku, dia tidak tahu bahwa dia lagi menjelekkan kita. Ya, dia tahu bahwa kita lagi menjelek-jelekkan dia dengan kejelekan yang diucapkannya kepada kita. Kan bingung kan? Jadi ketika pikiran yang aneh, yang najis, yang cabul, yang jahat, membunuh, ya, pertikaian di dalam pikiran alam bawah sadarmu, ketahuilah, memang kita hidup di dalam daging. Nah dengarkan saudaraku, hidup kau di dalam daging. Iblis masih bisa mengganggu hal-hal itu karena kita masih dikuasai oleh kedagingan, amin. So, jangan kau menjadi hal yang, ternyata aku masih seperti ini, udahlah. Daripada di mimpi-mimpi aja, lakukan aja lah di dunia nyata. Jangan saudaraku. Amin. Nah iblis itu berusaha sebisa-bisa mungkin untuk kita najis saudaraku. Waspadalah, waspadalah. Amin saudaraku. Kau yang tadinya sudah berhenti, tidak menonton hal-hal yang
Anime. Lupa saya namanya itu saudaraku ya, kalau anime yang jorok-jorok itu saudara. Hah? Hentai. Ya. Ternyata pas lihat Facebook, lewat dia. Weh. Wah. Karena dia melihat yang anime, akhirnya dia penasaran, mencari yang manusianya lagi. Tidak cukup ini di sini. Aku cari uang kalau begitu. Aku akan download. Nggak, lupa saya nama aplikasinya saudaraku ya. Akhirnya apa? Dia menajiskan seisi tubuhnya. Jangan lagi pernah seperti itu, amin. Kau yang tadinya merokok 1 hari 5, kalau 5 batang itu dikit om. Aku tuh 5 slop 1 hari. Oh kuy, berarti sekali ngisap dia 2 batang saudaraku ya. Aku nggak main lagi rokok. Sudah nggak mempan sama paru-paruku nih. Jadi kamu merokok apa? Di belakang Triton tuh aku merokok katanya. Dihisapnya saudaraku ya. Pas digas itu kan hitam itu. Gitu. Ketika sesuatu berusaha untuk menajiskanmu, tolak. Amin. Tolak. Nah saudaraku, ganteng dan cantik itu dengarkan. Ganteng dan cantik itu tuh ada di otak kita saudaraku. Ganteng dan cantik itu ada di otak kita. Karena apa? Nih dengarkan. Karena kau mendengarkan. Wih gila cantik dia. Menurut kamu tadinya biasa aja. Tetapi karena orang di sekitarmu berkata cantik. Akhirnya terpola di pikiranmu. Oh yang seperti itu cantik. Oh yang seperti ini ganteng. Ya, ada yang bilang gendut ganteng saudaraku. Ada yang bilang kurus ganteng. Itu selera, amin saudaraku. Jadi kau jangan pusing atasnya. Lalu kau menajiskan dirimu dengan hal-hal yang tidak baik. Walau bagaimanapun laki-laki adalah ganteng. Wanita adalah cantik, amin. Nah lalu yang ketiga saudaraku, apa yang ingin dihancurkan iblis, apa yang ingin dirubahkan iblis? Komitmen, sama-sama katakan komitmen. Ayat 10 saudaraku, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada nenek, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Nah saudaraku, sekalipun dia memohon, anak Tuhan harus pegang komitmen, amin. Aduh tolonglah, tolongin dong aku. Ya, kamu WA dong mamaku, bilang aja aku nih mau ke rumah siapa gitu. Bilang aja aku tidur di rumahmu, aku mau tidur di rumah si Budi, bilang aja aku tidur di rumahmu ya. Lalu kau kompromi terhadap itu. Please. Akhirnya dia luluh hatinya, kompromi dia saudaraku. Itu tidak boleh, amin saudaraku. Jangan pernah mau kompromi, karena ketika ada sesuatu terjadi atas seseorang itu saudaraku, maka kau akan diminta pertanggungjawaban. Jangan pernah kompromi terhadap hal-hal yang salah, amin. Komitmen. Kalau kau sudah putuskan, aku tidak akan mau, aku setiap hari Sabtu, jam 5 sore, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mau si Liminho, Laimenti, dan limon-limon yang lainnya saudaraku, mengganggumu, Jaehyun, kau suka sama aku boleh. Tapi jangan curi kasih Tuhan yang ada di hatiku. Gitu dong, amin. Amin, Gretchen. Iya. Kau ingin memberikanku pekerjaan boleh. Tapi jangan coba ganggu hubunganku kepada Tuhanku. Gitu dong. 3 kali Daniel berdoa kepada Tuhan. Saudaraku ya, apapun yang mengganggu dia tidak peduli. Aku harus datang beribadah kepada Tuhan. Harus punya ketetapan-ketetapan seperti itu. Amin saudaraku. Bikin standar yang baik di hidupmu. Bikin standar yang bagus di hidupmu. Berintegritas saudaraku. Amin. Komitmen. Dilatih komitmen itu mulai dari sekarang. Ya. Kalau janji datang jam 7 harus datang jam 7. Nih, kalau ada calon pasanganmu yang berjanji datang jam 8 tapi dia datang jam 9 saudaraku, kau jangan nyesal nanti di kemudian hari. Dia akan selalu ingkar janji kepadamu karena dia selalu tidak menepati janjinya dalam hal waktu. Anak-anak Gretchen harus mulai dari saat ini berkomitmen dalam hal sepele. Amin saudaraku. Dari hal-hal sepele. Komitmen. Ya. Atur atas dirimu sendiri.
Ya saudaraku ya, bangun pagi ini dengarkan anak-anak muda Gracion. Bangun pagi yang harus kau lakukan pertama kau berdoa. Latih dirimu, latih. Ya, latih dirimu berdoa. Tuhan, terima kasih. Apa sih yang mau kudoakan? Om, bingung aku. Ya, bilang terima kasih kepada Tuhan, amin. Ucapkan syukur. Terima kasih aku masih bernyawa. Aku masih hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau aku hidup hari ini, berarti aku akan melakukan pekerjaan Tuhan. Perkara-perkara bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan kau begitu kau buka mata, aku masih hidup. Berarti aku masih langgeng sama dia. Jangan gitu dong. Amin. Kalau kau masih hidup, berdoa. Yang kedua apa saudaraku? Lipat selimutmu. Amin saudaraku. Sudah berdoa itu sudah saat teduh saudaraku. Baca Alkitab ya saudaraku sepaket itu. Habis itu jangan langsung kau lemparkan tuh. Ada mamaku juga, ada mamah juga. TG Umaikia. Lipat selimutmu. Amin. Dimulai dari tempat tidurmu. Dimulai dari itu. Mulai diubah, saudaraku ya. Mumpung kau masih lajang, mumpung kau masih muda, saudaraku. Dilatihlah, bersihkan tempat tidur, amin. Amin. Mulai melatih mulut kita untuk tidak berbicara yang kasar, saudaraku. Ya, dilatih, amin. Amin, saudaraku. Kita buka satu ayat terakhir, saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Baik, saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah dengarkan, banyak orang-orang tua menganggap anak muda itu rendah. Kenapa? Karena anak muda cenderung untuk berpikir mengenai dirinya saja. Anak muda cenderung berpikir, cenderung saya bilang, bukan semuanya saudaraku ya. Kebanyakan berpikir untuk kepribadiannya sendiri saja. Nah, berpendapat karena atas kepentingannya sendiri, berpikir karena kemauannya sendiri. Itulah kenapa orang menganggap anak muda itu rendah. Tetapi firman Tuhan bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah apa yang harus kita lakukan? Jadilah teladan. Amin saudaraku. Nah firman Tuhan bukan katakan jadilah teladan kau di tengah-tengah orang berdosa, bukan. Firman Tuhan katakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Jadi teladan bagi orang-orang percaya, saudaraku. Katakan kiri kananmu, jadi teladan kita hari ini. Dalam apa saja kita menjadi teladan, saudaraku? Dalam perkataan. Jadi teladan di dalam perkataan. Jaga mulut. Dijaga mulutnya, amin. Kalau masih mau busuk mulut kita ini ngata-ngatain orang, saudaraku, sikat pakai. Ya, zaman dulu itu saudaraku kalau nggak ada pasta gigi pakai batu bata itu, saudaraku. Batu bata itu digosok-gosok, saudaraku, itu di Sumatera yang saya tahu, saudaraku ya, digosok sehingga dia agak kasar sedikit, dia kan debunya itu. Nah itu digosokin ke mulut, saudaraku, ke giginya. Masih nggak mempan juga, saudaraku ya, kumur-kumur, saudaraku. Ya, nggak mempan juga, kasih bensin, saudaraku. Janganlah, jangan dikasih bensin lalu dikasih api, saudaraku, terbakar mulutmu nanti. Ya, dalam perkataan, dengarkan. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Saya akan berkali-kali berkata kepada kita, saudaraku, kalau kau sudah berjanji, ingat, Gracion dengarkan, kalau kau sudah berjanji, hargai perkataanmu itu. Amin. Hargai perkataanmu, tolong saudaraku. Kalau kau sendiri tidak bisa menghargai perkataanmu, bagaimana orang bisa menghargai dirimu? Hargai perkataanmu, amin. Kalau kau berkata tidak kepada orang lain, jangan kau yang melakukannya. Amin. Kalau kau berkata, mari kita pergi. Pergi saudaraku, karena aku sudah berjanji. Amin. Lakukan.
dalam perkataan, lalu apa? Dalam tingkah lakumu. Biarlah anak-anak muda Great Sion menjadi teladan dalam hal ini, amin. Dalam tingkah laku kita. Jangan tingkah laku kita itu menyebalkan sekali, saudaraku. Ya, apalagi kalau ada swing apa saudara? Swing mode, berubah-berubah. Hari ini dia tersenyum, sejam kemudian mengamuk. Tantrum lagi. Jangan berubah-ubah. Jangan semua libatkan orang dalam kesalahan orang lain. Paham saudaraku maksud saya? Nih dengarkan. Banyak orang ketika orang lain menjengkelkan dia, semua orang kena batunya. Satu orang yang mengesalkan dia, satu kampung kena masalah. Jangan seperti itu, amin. Kita jaga kelakuan kita, amin. Jangan pernah kita menjadi batu sandungan. Kakak-kakak rohani, dengarkan. Jangan pernah kau menjadi batu sandungan. Jadilah teladan bagi adik-adikmu. Kalau kakak-kakak rohaninya pacaran-pacaran saudaraku, makanya jangan bingung kalau adik-adik rohaninya sama batu pun pacaran akhirnya. Ngerti maksud saya saudaraku? Sudah nggak peduli lagi. Yang sudah mau jadi kakak-kakak rohani, sekalian saya mau ngasih tahu di sini saudaraku. Yang sudah ikut retreat tahun lalu saudaraku, seharusnya dia tahun ini sudah menjadi kakak rohani ketika dia menjadi panitia. Ya. Saya sudah kasih tahu sama kakak-kakak rohani yang lain bahwa 3 bulan dari retreat ini. 3 bulan saya bilang kak ya. Yang sudah retreat tahun lalu itu harus segera punya adik rohani. Dalam kasihmu, ya jangan berubah-ubah kasih kita saudaraku ya. Hari ini berkata cinta, besok berkata benci. Ya. Ternyata cinta dan benci itu dekat saudaraku. Benci itu adalah singkatan dari benar-benar cinta saudaraku. Dalam kesetiaan, anak Tuhan, anak Great Sion tidak ada yang tidak setia. Amin. Semuanya setia. Ya. Jangan di sini ngomong lain, di sana ngomong lain, enggak boleh. Anak-anak Great Sion, saudaraku, kita menolak yang perubahan-perubahan seperti itu. Kalau kau berkata tidak, dimanapun kau berada, tidak. Biarpun sakit saudaraku, tanpa harus kompromi, amin. Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, nah itu dia tadi, jangan pernah menajiskan diri kita, amin. Saya mengundang pemain musik, pelayan Tuhan naik ke depan. Saudaraku dengarkan, jagalah integritas diri kita. Kalau saat ini kita masih susah menjaga integritas kita saudaraku, berusaha, amin. Dari perkara kecil, dari perkara yang ada di sebelahmu aja. Apa, saya bilang tadi, rapikan tempat tidurmu. Amin. Jangan pernah biasa melihat piring yang tidak tercuci saudaraku. Dari yang tempe saudaraku, yang hanya nasi tadinya di atas piring itu sudah sampai jadi belatung. Akhirnya kau menyucinya pun ketakutan. Jangan biasakan melihat baju yang bertumpuk-tumpuk saudaraku. Amin. Ada di sini seperti itu ada? Nggak ada yang ngaku. Jangan biasakan mengerjain tugas bertumpuk-tumpuk. Tidak menyelesaikan tugas kuliah, tidak menyelesaikan PR. Dari hal sepele saja saudaraku. Jangan biasakan melihat sampah bergeletakan di rumah. Amin. Kau tidak akan pernah memberesi wargamu, kau tidak akan pernah memberesi kotamu. Kalau dalam dirimu saja masih banyak hal-hal yang kotor. Saudaraku dengarkan. Amin. Amin. Bikin integritas yang baik dalam diri kita. Mari kita berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau
Katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saudaraku, hari ini ambil suatu komitmen dalam dirimu. Tuhan, aku mau memiliki integritas dalam hidupku. Ingat siapa dirimu, saudaraku. Ingat siapa dirimu. Kau adalah anaknya. Kau adalah anaknya. Kau adalah anaknya yang sangat dikasihinya. Ingat bahwa kau berharga di matanya. Dan jangan pernah menajiskan dirimu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan pernah mengotori dirimu lewat perkataan, lewat pikiran, lewat tingkah lakumu. Dan milikilah komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan, saudaraku, supaya kau menjadi orang yang baik, supaya kau menjadi orang yang dipakai Tuhan, supaya baiklah keadaanmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, melangkahlah bersama dengan Tuhan, maka kau akan melihat pekerjaannya yang ajaib. Katakan, ku mau